Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, silakan duduk. Sudah nyaman duduknya? Sudah. Sudah rileks? Sudah. Sudah. Oke, alangkah baiknya sebelum proses konseling individu Bu Ahid mulai, kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, apa kabar hari ini kamu dia? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah kalau baik serta sehat. Sebelumnya Bu Ahid mau mengucapkan terima kasih terlebih dahulu karena hari ini kamu sudah bersedia mengikuti konseling individu. Ya? Iya. Sebelumnya Bu Ahid mau tanya, apa kamu sudah pernah mengikuti konseling individu? Belum. Sama sekali belum pernah? Belum. Belum pernah. Untuk pengertian konseling individu sendiri kamu juga udah tahu? Belum. Belum. Oke, baik. Sebelumnya Bu Ahid jelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian dari konseling individu. Konseling individu adalah proses pemberian bantuan dari seorang konselor atau kalau di sekolah biasa disebut dengan guru BK kepada konseli, kalau di sekolah biasa disebut siswa dalam proses menyelesaikan masalah dari individu itu sendiri. Berarti gini, guru BK itu membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh muridnya. Dan karena konseling individu berarti sifatnya itu privat atau rahasia, ya. Berarti hanya 2 orang, 4 mata. Dalam proses konseling itu hanya ada 2 orang, hanya ada 4 mata. Tidak boleh ada orang lain yang terlibat dalam proses konseling individu itu sendiri. Baik itu dari guru lain atau wali murid atau teman siswa itu sendiri, ya, karena sifatnya privat, rahasia. Terus di dalam konseling individu itu sendiri ada beberapa asas. Yang pertama adalah asas keterbukaan. Maksud dari asas keterbukaan itu dalam proses konseling individu, seorang konseli atau siswa mencurahkan seluruh permasalahannya, seluruh unek-uneknya, isi hatinya, kendala-kendala apa yang dia hadapi kepada guru BK dengan sifatnya itu jujur, ya, jujur, terbuka, real apa yang dia rasakan, ya, tidak boleh dibuat-buat, ya. Berarti dari asas keterbukaan itu berarti nanti kalau siswanya itu terbuka, real, sesuai apa yang dia rasakan, dari keterbukaan itu nanti guru BK itu bisa mencarikan solusi yang tepat untuk permasalahan siswa itu sendiri. Selanjutnya yang kedua adalah kerahasiaan. Rahasia karena kita itu konseling individu berarti guru BK harus mengeses, merahasiakan apapun yang sudah disampaikan oleh siswanya kepada guru BK itu sendiri. Tidak boleh sampai orang lain tahu atau guru BK menceritakan ke pihak ketiga atau ke orang lain, ya, karena sifatnya rahasia. Terus selanjutnya yang ketiga atau yang terakhir adalah asas sukarela. Sukarela itu sendiri maksudnya siswa ketika mau mengikuti konseling individu itu atas dasar keinginannya sendiri. Tidak ada unsur paksaan dari siapapun, baik itu dari wali kelas, dari wali murid, orang tua, atau dari temannya. Pokoknya intinya dia sendiri yang ingin mengikuti konseling individu dengan alasan dia mau menyelesaikan masalah yang sedang dia hadapi. Paham? Paham. Kembali mengingatkan, kemarin Bu Ahid sudah memberikan kamu surat pernyataan ketersediaan untuk mengikuti konseling individu. Masih ingat? Masih. Di dalam surat itu tercantum bahwa kamu siap untuk didokumentasi dalam proses konseling individu ini. Maksudnya kamu berarti sudah siap untuk direkam. Benar? Benar. Nah, lagi pula kamu tidak usah takut karena ini didokumentasi, karena ini direkam. Kamu tidak usah takut apabila Bu Ahid akan
akan menceritakan pokok permasalahan kamu ke orang lain. Tidak akan, karena sudah ada hitam di atas putih. Berarti buat udah berjanji untuk mengesef semua pokok permasalahan kamu. Paham? Paham. Paham. Sudah siap untuk dimulai proses konseling individunya? Sudah, Bu. Siap? Siap. Siap. Oke, kita mulai proses konseling individunya. Awal gini, kamu tahu kenapa kamu Bu Ahid panggil di ruang BK ini? Tahu, Bu. Kenapa? Karena sering membolos. Iya, betul, karena kamu sering membolos. Pertanyaan Bu Ahid, kenapa sih kamu kok sering membolos? Karena males. Apa ada alasan lain selain males? Karena pelajarannya juga belum kondusif. Iya. Dan kemarin sekolahan juga mau menyiapkan untuk lomba 17-an. Iya. Terus alasan lagi? Apa ada alasan lagi? Karena diajak teman sedesa. Oh, teman kamu itu satu SMK juga di sini? Enggak, Oh, beda. dari SMK? Dari SMK lain? Iya. Dari SMK lain. Berarti gini, yang Bu Hai tangkap dari jawaban kamu. Pertama, kamu malas. Kedua, berhubung kita lagi mau mempersiapkan Agustusan ya, karena kebetulan sekali pastinya setiap sekolah yang lain pun juga sama, tiap kali mau Agustusan pasti sibuk mempersiapkan persiapan untuk menyambut hari kemerdekaan ya. Iya. Karena itu kamu jadi malas sekolah. Terus yang ketiga, berhubung kurang kondusif pelajarannya dan kamu males, ternyata ada teman kamu yang mengajak untuk membolos. Wah, itu komplit ya, Dok ya. Komplit, iya. Jadinya kamu ya udah bolos aja gitu. Iya. 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 Terus kamu tahu berapa hari kamu membolos? Selama 1 minggu. Wah, 1 minggu. 1 minggu kamu membolos. Lah, dalam waktu 1 minggu ini kamu membolos, kamu tuh kemana aja? Diajak ke rumahnya teman. Diajak ke rumahnya teman. Diajak ke rumahnya teman. Padahal teman kamu sendiri juga anak sekolah. Pertanyaan Bu Ahid, di dalam rumah teman kamu itu orang tuanya? Orang tuanya semuanya bekerja. Oh, jadi di rumah itu cuma tinggal Temanku. teman kamu, karena pagi orang tuanya juga kerja. Iya. Semua bapak ibunya kerja semua. Iya. Jadi kamu di rumahnya teman kamu pada waktu jam sekolah. Iya. Oh gitu. Terus aktivitas apa saja yang kamu lakukan di dalam rumah teman kamu? Main HP, terus nge-game, scroll gitu. Rebahan. Iya. Gitu. Oh, ya. Terus pertanyaan buat lagi. Selama 1 minggu kamu membolos, kamu itu berarti dari rumah berangkat dong? Iya. Iya, berangkat. Iya. Berangkat sekolah. Kamu berangkat jam? Jam 7. Pulang jam? Seperti biasanya jam 1. Jam 1. Kamu juga pakai seragam lengkap ya, atribut seragam lengkap. Jadinya orang tua kamu nggak curiga. Iya. Kamu bolos apa? Sekolah. Iya. Iya, betul. Iya, betul. Gitu. Iya. Oh, gitu. Terus gini, pertanyaan selanjutnya Bu Ahid. Karena kamu itu 1 minggu nggak sekolah, kamu merasa rugi dong tentunya ya, rugi. Iya. 1 minggu nggak sekolah. Terus kamu merasa selama 1 minggu itu kamu rugi dalam hal apa saja? Dalam mata pelajaran juga ketinggalan. Iya, pastinya iya, 1 minggu. Terus Masa depan. kamu dengan sengaja, Ya. ya kayak ya gitu ya. Kamu dengan sengaja melakukan keterlambatan pelajaran. Iya. Kamu sudah tertinggal jauh dari teman-teman kamu ya tentunya ya. Iya. Ya. Terus setelah kamu sadar bahwa kamu tentunya rugi membolos selama 1 minggu, terus pertanyaannya Bu Ahid, kamu paham apa tujuan kamu mengikuti konseling individu ini?
Paham. Paham apa tujuannya? Agar saya tidak Membolos membolos lagi. iya, betul sekali. Tujuan dengan adanya konseling individu ini berarti biar kamu tidak mengulang perbuatan kamu yang membolos sekolah gitu. Iya. Terus selanjutnya, setelah kamu tahu tujuan dari konseling individu ini adalah supaya kamu tidak mengulangi perbuatan kamu yang membolos itu, hal-hal apa saja yang bisa merubah perilaku kamu dari yang suka membolos itu menjadi tidak membolos lagi? Apa aja? Sebutkan biar kamu nggak membolos lagi. Misal gini, 1, kamu datang ke sekolah tepat waktu, iya. Terus yang kedua, biar nggak membolos berarti kamu harus apa? Harus rajin sekolah. Terus yang ketiga apa? Ayo. Tidak mau diajak lagi sama teman kamu untuk membolos. Iya, kamu sudah punya 3 perilaku untuk mengubah yang semula kamu sering membolos menjadi tidak membolos lagi. Oke. Terus sekarang gini, karena kamu sudah menyampaikan tujuan mengikuti konseling individu ini, terus kamu juga udah punya langkah-langkah upaya untuk mengubah perilaku kamu yang semula kurang baik atau tidak baik menjadi lebih baik. Karena apa? Tujuan kamu untuk merubah perilaku kamu demi apa? Agar orang tua saya tidak kecewa. Iya, betul. Terus masa depan saya biar tertata. Iya, benar. Karena dengan perilaku kamu yang sering membolos itu berarti kamu dengan sengaja merusak masa depan kamu sendiri. Iya. Karena kamu sudah menyampaikan tujuan, upaya-upaya kamu untuk merubah perilaku kamu itu, kemudian Bu Ahid mempunyai lembar kontrak perilaku. Nah, ini kamu isi ya, Bu Ahid jelaskan ya, kontrak perilaku. Kan kamu tadi sudah menjelaskan semuanya ya. Tujuan kamu mengikuti ini, terus upaya-upaya untuk merubah perilaku kamu yang semula kurang baik menjadi lebih baik lagi. Ini kamu isi lembar kontrak perilaku ya. Saya siapa, kamu melakukan hal-hal, bersedia untuk bersungguh-sungguh untuk melakukan hal berikut. Ini maksudnya tadi upaya apa saja yang kamu mau lakukan agar perilaku membolos kamu tidak terulang kembali. Tadi yang ada 3 itu loh. Masih ingat? Masih ingat apa aja tadi? Harus rajin masuk sekolah, terus masuk tepat waktu, terus tidak berteman dengan yang mengajak saya untuk membolos. Terus ya, selanjutnya reward. Apabila saya melakukan komitmen secara konsisten, maka saya akan gini. Misal ya, kan tadi kamu sudah menyampaikan bahwa kamu akan melakukan hal-hal yang membuat kamu tidak membolos lagi. Lah, dari ketiga upaya tadi itu, apabila kamu konsisten melakukan 3 hal tadi, masuk tepat waktu jam 7, rajin masuk sekolah. Yang ketiga, kamu tidak akan berteman lagi dengan teman yang mengajak kamu untuk membolos. Nah, itu nanti kan kamu kira-kira gini dulu deh. Kamu minta waktu berapa hari atau berapa minggu supaya Bu Ahid bisa memantau perubahan atau perkembangan kamu itu
Selama 2 minggu. Selama 2 minggu. Oke, berarti selama 2 minggu itu Bu Ahid pantau kamu ya. Iya. Nanti Bu Ahid cek absensi kamu setiap hari. Bu Ahid cek juga absensi guru mapel. Nanti Bu Ahid juga kerja sama wali kelas kamu untuk memantau kehadiran kamu 2 minggu ya. Iya. Lah, dalam waktu 2 minggu ini apabila kamu konsisten untuk benar-benar ingin merubah perilaku kamu mau reward apa dari Bu Ahid? Mau hadiah apa dari Bu Ahid? Gak mau apa-apa. Tidak mau hadiah apa-apa, serius? Iya. Yakin kenapa kau nggak mau hadiah apa-apa dari Bu Ahid? Karena saya nggak mau merepotkan Bu Ahid. Nggak mau merepotkan Bu Ahid. Iya. Selain itu, kenapa? Karena ini untuk masa depan kamu sendiri. Oke, buat pegang ya, janji ya, nggak minta reward apa-apa ya. Iya. Oke, deal ya. Iya. Terus selain reward, kemudian yang kedua adalah hukuman. Berarti gini, apabila kamu melanggar salah satu dari upaya kamu ini, misal tadi kamu kan minta waktu 2 minggu, Iya. 2 minggu untuk merubah perilaku kamu. Tapi kenyataannya dalam proses 2 minggu itu ternyata kamu 1 hari melakukan pelanggaran lagi, kamu bolos lagi. Apa hukuman yang pantas untuk kamu? Berarti kan kamu melanggar janji kamu sendiri, kamu nggak konsisten dengan apa yang kamu minta, iya kan? Iya. Apa hukuman yang pantas untuk kamu? Bisa memanggil orang tua saya ke sekolah. Oke, deal. Apabila kamu melanggar 1 hari bolos, tapi 1 hari bolos, bukan Iya. karena yang lain. Apabila kamu sakit, mungkin kamu pastinya izin dong sama Iya. Bu Ahid ya. Ini bolos lagi, ketahuan membolos. Berarti Bu Ahid langsung memanggil orang tua kamu, ya? Iya. Deal ya? Deal. Oke, silakan diisi. Ya. Masuk tepat waktu. Ya, terus lanjut. Bersama yang mengajak apa tadi? Membolos. Oke, selanjutnya ribet apa tadi kamu? Tidak kamu bilangnya tadi tidak meminta ribet kan? Ya, Iya. ditulis. Saya tidak mau. Tidak mau meminta ribet. Terus hukuman apa tadi? Punishment-nya. Sudah. Karena kamu sudah mengisi lembar kontrak perilaku, coba kamu baca. Saya Dia Umi Masito bersedia dan bersungguh-sungguh untuk melakukan hal-hal berikut. 1. Masuk tepat waktu. 2. Rajin berangkat ke sekolah. 3. Tidak berteman bersama yang mengajak saya membolos. Ya.
Terus, Reward, apabila saya melakukan komitmen secara konsisten, maka saya tidak mau meminta reward. ya, terus selanjutnya. Apabila saya tidak konsisten melakukan komitmen, maka bisa memanggil orang tua saya ke sekolahan. Oke, udah ditandatangani. Ya. Selanjutnya, Buat mau mengingatkan kamu bahwa lembar kontrak ini bukan sebagai ancaman buat kamu. Intinya, sebaliknya, ini adalah sebagai motivasi kamu untuk mengubah perilaku kamu yang dari kurang baik menjadi yang lebih baik, ya. Iya. Ya, ini bukan untuk mengancam. Intinya, ini adalah sebagai motivasi. Dan Bu Ahid pun juga tidak akan langsung memanggil orang tua kamu apabila kamu ini nanti juga buat sifatnya gini, akan terus memantau kamu, dipantau gitu ya. Apabila kamu sudah melampaui batas, kemudian buat baru akan memanggil orang tua kamu. Intinya ini adalah sebagai motivasi kamu. Misal contoh gini, kamu kok mau membolos lagi ya, kamu ingat lembar kontrak kamu ini ya, ingat, oh nanti kalau saya membolos berarti saya akan mengecewakan orang tua saya, nanti saya akan tertinggal pelajaran gitu ya. Iya. Diingat-ingat ya, ini adalah sebagai motivasi, motivasi kamu untuk ke arah yang lebih baik. Iya. Ya, paham? Paham. Terus selanjutnya gini, setelah tadi kamu menceritakan semua pokok permasalahan kamu, kemudian sampai kita bisa menemukan tujuan dari konseling individu ini, kemudian menemukan upaya-upaya atau langkah-langkah apa saja yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa merubah perilaku kamu dari yang kurang baik, suka membolos, menjadi anak yang lebih rajin lagi untuk sekolah. Kemudian Buat mau mengevaluasi dari semua proses konseling individu tadi, ya. Iya. Gini, tadi kamu menceritakan bahwa kamu itu sering membolos. Alasan kamu membolos adalah malas. Kamu malas untuk mengikuti pelajaran, benar? Iya. Benar. Terus alasan kedua karena sekolah KBM kurang kondusif, karena sekolah sibuk untuk mempersiapkan menyambut hari kemerdekaan negara Indonesia, ya 17. Karena seperti biasa ya, ketika mendekati 17-an pastinya sekolah akan sibuk untuk membuat program-program yang untuk mengisi hari kemerdekaan, ya kan? Iya. Ya, terus yang ketiga karena kamu diajak teman, kebetulan ada teman yang mengajak kamu untuk membolos dan kamu dalam waktu 1 minggu itu membolos di rumah teman yang kebetulan orang tua dari teman kamu sendiri itu adalah bekerja, jadinya kamu bebas melakukan apa saja yang ada di rumah itu. Terus orang tua kamu tidak tahu ataupun tidak curiga karena kamu berangkat jam 7 memakai atribut sekolah lengkap, terus pulang kamu seperti biasa jam 1, jadinya aman, orang tua kamu tidak curiga atau bahkan tidak tahu. Terus dari alasan-alasan kamu membolos, kamu sama Bu Ahid menemukan tujuan dari konseling individu ini sendiri. Tadi tujuannya apa? Tujuannya supaya kamu agar bisa tidak membolos lagi, iya, supaya kamu bisa merubah perilaku membolos kamu. Kemudian kamu dari sudah menemukan tujuan, kamu menemukan upaya-upaya apa saja yang bisa kamu lakukan untuk tidak membolos lagi. Tadi yang pertama kamu akan
Bersungguh-sungguh belajar. Masuk Masuk tepat waktu. Terus yang kedua, Rajin berangkat ke sekolah. iya, rajin berangkat yang ke sekolah. Yang ketiga, Tidak berteman bersama yang mengajak membolos. Iya, tidak berteman dengan yang mengajak membolos. Kemudian dari kontrak perilaku ini Bu Ai juga menyampaikan, menawarkan juga apabila kamu melakukan komitmen secara konsisten, kamu akan mendapat reward, tapi kamu tidak mau reward apa-apa dari Bu Ai sesuai dengan lembar kontrak perilaku ya. Iya. Karena apa kamu? Karena Gak mau merepotkan Bu Ahid. tidak mau merepotkan Bu Ahid. Selain tidak mau merepotkan Bu Ahid, kenapa kamu tidak mau reward? Karena apa? Semua ini demi Masa depan saya. masa depan kamu sendiri. Iya. Terus yang terakhir adalah punishment atau hukuman. Hukuman apa yang kamu terima apabila melanggar komitmen kamu? Bisa memanggil orang tua saya ke Iya, sekolah. orang tua kamu ke sekolah. Iya, nanti Bu Ahid menyampaikan perilaku kamu kepada orang tua kamu. Tapi untuk mengingat kamu ya, lembar kontrak ini bukan untuk ancaman kamu, tapi ini adalah sebagai bentuk apa? Motivasi kamu agar kamu tidak mengulang perbuatan yang merugikan diri kamu sendiri. Merugikan kan, membolos, Iya. kamu terlambat apa? Tertinggal jauh pelajaran dari teman kamu, meskipun kamu tadi bilang KBM-nya kurang kondusif, tapi kan itu mungkin cuma beberapa jam, tapi kenyataannya tetap KBM berjalan dengan baik. Iya ya, tapi tetap meskipun ada kegiatan untuk menyambut hari kemerdekaan, tetap ada tugas, dan kamu kalau nggak masuk seminggu dengan otomatis ketinggalan tugas-tugas itu kan, pelajaran-pelajaran itu kan. Iya. Iya kan? Iya, tentunya iya. Terus Bu Ahid harap dengan sudah adanya lembar kontrak perilaku ini, kamu bisa konsisten dengan apa yang sudah kamu tulis di sini. Ya, harapan Bu Ahid juga kamu tidak akan melanggar ini semua. Karena ini adalah demi kebaikan kamu sendiri. Ya kan? Iya. Iya, betul sekali. Terus selanjutnya udah mengisi apa tadi? Kontrak perilaku. Selanjutnya Bu Ahid mau kamu mengisi lagi lembar evaluasi hasil. Kamu tulis hasil dari semua konseling individu hari ini, ya. Ini soal yang pertama. Menurut pendapatmu, apakah perilaku membolos perlu dihentikan? Iya. Iya, ditulis. Kenapa? Sekalian sama alasannya, ya. Ya, terus selanjutnya simpulkan dampak dari perilaku membolos. Dampak dari membolos apa tadi? Ketinggalan pelajaran. Iya, betul sekali. Terus selanjutnya udah ya. Terus ini ada lagi satu lagi. Ini gampang, tinggal nyentang aja. Lembar kepuasan konseling. Ini dicentang-centang aja. Ya. Dah. Terima kasih udah diisi semua. Bu Ahid rasa pertemuan konseling individu hari ini udah cukup. Bu Ahid harap kamu juga, bagaimana perasaan kamu setelah kamu mencurahkan semua permasalahan kamu kepada Bu Ahid? Lebih plong. Lega ya, Iya, plong, lega. Kita sudah menemukan solusi. Semoga solusi ini adalah solusi yang paling tepat untuk merubah perilaku kamu, ya. Iya. Untuk selanjutnya, karena kamu kan minta waktu 2 minggu ya. 2 minggu itu nanti Bu Ahid pantau terus kamu, pantau terus
setelah nanti udah dipantau Bu Wahid, nanti akan Bu Wahid jadwalkan untuk sesi konseling selanjutnya. Lah untuk sesi konseling selanjutnya nanti kita atur jadwal dan waktunya kita bareng-bareng ya. Iya. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Semoga konseling hari ini banyak memberikan manfaat untuk kamu ya. Udah selesai, kamu boleh alhamdulillah ya, alhamdulillah konseling kita berjalan dengan lancar. Kamu bisa kembali ke kelas kamu lagi ya. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Di pirang menit